Shalom, kami menyapa saudara-saudari yang terkasih yang mengikuti renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita, dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang di surga atas segala kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami menjalani hidup kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan, pada saat ini sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami, terlebih dahulu Tuhan kami akan bersekutu dengan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami di mana firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami. Khususnya Tuhan dalam setiap pekerjaan kami satu hari ini. Agar apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Idama naposoki nahutogu, nahupiliti, hasudungan ni rohakku. Nunga huapehotodiku tu ibana. Tariasonon nama uhum tuaka bangso parbegu. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika pergumulan berat datang seolah tanpa ada jalan keluar, mungkin kita akan merasakan bahwa hidup kita di dalam kegelapan. Kita juga mungkin merasakan bahwa hidup kita sudah tidak bisa dilanjutkan. Bahkan boleh kita katakan bahwa perjalanan hidup kita sudah buntu. Demikian juga halnya dengan yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu Yehuda, di mana keadaan bangsa Israel ketika Yesaya menyampaikan nats firman Tuhan pada ayat 1, di mana bangsa Israel mengalami satu kondisi keterpurukan akibat mereka terbuang ke Babel karena dosa-dosa mereka. Mereka putus asa. Mereka tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan kehidupan mereka karena penderitaan, pergumulan yang begitu berat yang mereka alami. Bangsa Israel putus asa atas keterpurukan yang mereka alami, atas penderitaan yang mereka lalui, seolah-olah Allah itu jauh dan tidak punya kuasa lagi. Oleh karena itulah Yesaya menegur orang Israel dalam keadaan mereka yang di dalam penderitaan, yang merasa diri bahwa mereka sudah ditinggalkan oleh Allah. Lewat pasal 42 ayat 1 ini Allah menyatakan ada satu harapan, memberikan penghiburan bahwa akan ada satu kekuatan baru yang Allah ingin nyatakan melalui hamba Tuhan. Tuhan Allah sendiri yang akan membebaskan bangsa Israel dalam penderitaan yang mereka alami, dalam situasi penderitaan, pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel, Allah mampu memulihkan kehidupan mereka. Allah memberi satu harapan yang akan dinyatakan bagi kehidupan umat Israel. Maka firman inilah yang menjadi harapan bagi umat manusia, bahwa keadilan dan kebenaran akan dinyatakan oleh Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam kitab Yesaya pasal 42 ini, Matius juga mengutipnya dalam Matius pasal 12 ayat 18 sampai ayat 21 sebagai wujud penggenapan kehidupan yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Maka sebenarnya kitab Yesaya menyatakan bahwa lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Itu berwujud pada pribadi diri Yesus Kristus yang sudah menyatakan dirinya menjadi penyelamat bagi kita dan yang memulihkan hidup kita yang di dalam keberdosaan. Kita yang diselamatkan dan dipulihkan untuk menyatakan di tengah-tengah kehidupan kita keselamatan
yang diberikan oleh Tuhan Allah. Sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini, kita juga diutus untuk mengabarkan keselamatan dan berkat yang Tuhan Allah berikan dalam kehidupan kita. Siapakah hamba yang akan diutus pada saat ini? Yaitu orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Allah dari hukuman dosa itu. Kita diperlengkapi dan diutus kembali bahwa hidup kita ini yang dipenuhi dengan Roh Kudus agar kita memakai setiap waktu kita, setiap pekerjaan kita, setiap kehidupan kita, menyatakan kuasa Tuhan yang tetap melindungi, memberkati perjalanan hidup manusia. Tuhan mengutus, Tuhan juga memperlengkapi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus agar kita mampu mengabarkan keselamatan dan pengorbanannya bagi kita. Tuhan Allah memilih dan mengutus kita sebagai hambanya yang membawa dan menyatakan kebenaran di tengah-tengah bumi ini. Amin.